ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Karena itulah ketika kita melihat ke depan, kita membayangkan bahwa pembangunan ke depan adalah pembangunan yang menjangkau semua, bukan menjangkau sebagian. Tadi ada ilustrasi, saya ingin cerita sedikit. Satu ketika saya datang di sebuah pulau, namanya Pulau Selaru. Pulau Selaru ini di ujung timur tenggara Maluku Tenggara Barat. Posisinya sedikit di atas Darwin. Ini adalah ujungnya Indonesia. Saya datang ke pulau itu, lalu mereka memulai acara dengan berkumpul kira-kira 100 orang. Di tempat itu belum ada listrik. Lalu mereka menyiapkan diesel untuk sound system. Dieselnya ditaruh kira-kira 20-30 meter dari lokasi acara, supaya ramainya diesel tidak terdengar kita. Di tempat itu acara mau dimulai. Lalu yang mimpin acara bilang, saudara-saudara semua, mari kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Hati saya bergetar. Di sebuah tanah yang listriknya belum masuk, mereka memulai acara dengan menyatakan kami mencintai Republik ini, walaupun Republik ini belum menunaikan janjinya di tempat ini. Mereka belum merasakan kesejahteraan fasilitas seperti kita. Yang mereka miliki masih terbatas, tapi mereka mengirim pesan pada tamu yang datang dari Jakarta. Pak Anies, bisa jadi kami belum punya listrik, bisa jadi kami belum sejahtera, tapi jangan pernah ragukan keindonesiaan dan kecintaan kami pada Indonesia. Saya menemukan kalimat-kalimat seperti itu di berbagai tempat. Saya datang ke sebuah tempat namanya Sentolo. Sentolo ini di Jawa, di Kulon Progo. Ngobrol dengan warga. Di tempat itu ketika saya bicara, mereka cerita, Pak Anies, tempat ini sudah diukur akan dipakai untuk pembangunan jalan tol. Rumah saya akan kena. Lalu saya tanya, bagaimana Pak rumahnya kena? Oh nggak apa-apa Pak. Biarkan tanah ini dipakai untuk pembangunan, karena ini adalah untuk kepentingan negara, ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Dia belum sejahtera, dia kondisinya masih minim, tapi dia mengatakan pada semua bahwa kecintaan kami bukan berdasarkan kekayaan material. Kami mencintai Republik ini secara tanpa syarat. Kami sekalian, kita-kita yang berkumpul di tempat ini, kita-kita yang memperjuangkan Indonesia yang lebih baik, kita harus ingat bahwa ada saudara-saudara kita yang lokasinya hitungan kilometer jauh dari Jakarta, jauh dari Monas, tapi mereka 0 kilometer dari Indonesia dan mereka harus merasakan kesejahteraan yang meningkat secara amat serius.